berpikir curiga, artinya bahwa hal-hal yang kecil yang kemungkinan indikator ini kemungkinan pejabat ini punya batasnya di mana, sehingga antara apa yang kita definisi selalu berpikir bahwa pasti ada nafas dengan kata-kata yang tulis main saya itu batasnya di mana? Karena mau nggak mau juga masuk ke main. Satu hal, saya ingin mari kita ganti kata-kata. Anda mencurigai atau mewaspadai? Mencurigai artinya bahwa diajarkan sejak awal kita terwaktu untuk dan berpikir bahwa political ini mau nggak mau setiap itu harus curigai mungkin secara positif kata waspada. Oke, karena kecurigaan adalah sumber penghasilan Anda. Taruh seperti itu ya. Batasnya apa? Sejauh bawah batas kecurigaan itu adalah satu. Menurut saya pribadi sih, itu apakah itu ada kaitannya dengan kepentingan orang lain? Itu yang paling yang paling logis kan seperti itu. Apakah ini sebenarnya ada melanggar batas-batas kepentingan orang banyak? Misalkan saja, kalau seorang pejabat swasta selingkuh, apakah melanggar kepentingan orang banyak? Bisa. Ya, bisa iya, bisa tidak. Sangat mungkin ya, sangat benar. Batas-batasnya. Komunitasnya ada di rumah istri udah, mau mampu ya. Karena saya kan pejabat swasta, Pak. Oh, swasta bisa. Nah, swasta bisa. Ya. Artinya apa? Sudah mulai terlihat bahwa batas-batas tadi adalah batas-batas kepentingan sosial. Kepentingan yang lebih tinggi itu terlukai nggak, tercederai nggak? Ya nggak. Ngapain kita selalu curiga? Dia misalkan saja duit hasil kerja sendiri kemudian dibuat nyeleweng, ngapain kita merusuh-merusui? Nggak ada urusan. Artinya bahwa Anda sebagai jurnalistik sekalipun, jurnalis sekalipun, maka koridornya adalah koridor kepentingan publik kan sebetulnya. Ya. Jadi kita tidak perlu kemudian mencoba menelisik sampai hal-hal kecil yang jelas. Dan itu kalau memang contoh seorang bupati memang punya gaji, kemudian gajinya itu untuk hal yang lain. Ya nggak masalah. Nah, kita tunjukkan jawabannya fakta versus persepsi. Betapa banyak sebenarnya langkah kehidupan manusia itu justru gerakannya dari persepsi. Nah, bagaimana Anda membuktikan apakah fakta persepsi Anda itu memang betul-betul fakta? Koridornya adalah sorry tuh, maaf, saya tidak seperti hai, halo. Itu menghibur. Saya ingin mengajak Anda untuk sakit hati dan menderita. Menyadari bahwa ternyata hidup ini pilihan dan itu pilihan itu tanggung jawab saya. Supaya apa? Anda menyadari bahwa Anda mempunyai peluang untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau kemudian saya hanya menginterjek, oh hidup ini baik-baik saja kok, saya nanti dapat menterapi Anda dengan sedetik, Anda akan melupakan masalah Anda, menurutnya itu sama dengan ini bobo, bangun-bangun, ya utang saya tetap banyak ya. No, Bapak Ibu, sadari bahwa utang harus tetap dibayar. Makanya dengan cara bagaimana supaya harus bayar sebelum jatuh temponya dan sebagainya, buat kondisi kritis. Kalau kemudian bisnis ini kemudian habis dan sebagainya, kemudian saya terpaksa istri saya dan anak saya harus pindah dari sini, ini gimana rasanya dan sebagainya. Nah, kita sudah mulai nanti akan ngomong masalah main ini, kesalahpahaman main. Selama ini orang mengatakan hanya pikiran saja, mana unsur perasaannya? Padahal Bapak Ibu, apapun masalah tadi yang konon katanya kan sumber masalah itu adalah sumber duit kita. So kalau ada masalah hadapi saja, betul. Selesaikan. Saya mempunyai seorang teman, itu mempunyai cara yang unik untuk menghadapi hidup. Agar tidak mempunyai masalah, nggak ada kata-kata
kata masalah dalam hidup ini. Saya bilang, itu aneh nih. Jadi artinya dia mencoba menghilangkan kata masalah. Masalah itu bukan masalah, itu adalah tantangan dan sebagainya. Ya tantangan kok tetap diselesaikan, betul? Itu hanya terminologi saja. Please, jangan menita bubuk kedua. Enggak ada masalah. Yang ada adalah tantangan. Ya sudahlah, tantangan harus diselesaikan enggak? Diselesaikan, ya sudah. Yang penting diselesaikan gitu. Masalah, tantangan, problem dan sebagainya apapun, bukan kemudian mencoba dihindari. Makanya metablok. Selama ini kan ada teknik-teknik terapi, teknik-teknik intervensi dan sebagainya, teknik yang kemudian metablok dihancurkan. Justru tidak. Kita manfaatkan kekuatan metablok. Kita buat dengan sadar. Cuma dalam mental. Aduh, bayang rasanya kamu kemudian ini sampai rumah ini udah disita. Aku di mana ngajak anakku, aduh, dan sebagainya. Kira-kira sakit nggak? Sakit. Jadi bukan hanya kalau tadi misalnya aja contoh, saya bayangkan mengajak ibu suami yang itu, ya cuma dibayangkan nyatanya dia tetap di samping saya Pak. Tapi bayangkan dengan bagaimana itu yang penting. Supaya apa? Supaya ibu nanti meningkatkan kualitas komunikasi dan interaksi dengan suami. Nyun sewu, saya kalau dengan ibu-ibu itu contohlah seorang marketer, customer satisfaction. Suami itu kan customer itu, tapi lebih banyak. Oh, ibu-ibu banyak ngerti ilmunya ya. Suami itu customer, perlu kita melakukan dengan service excellent, customer satisfaction. Tapi pada kondisi sehari-harinya, kalau diingatkan suami, ya aku memang gini kok. Kalau nggak mau ya udah. Ini kalimat yang bersayap loh. Kalau nggak mau ya udah itu gimana? Dia kan nggak berani kalau nggak mau cari sana, nggak mau loh. Nggak berani kan? Nggak berani. Karena kalau begitu melirik ya dia kemudian mencari-cari lagi dan sebagainya. Ini customer satisfaction. Tapi kita akan membahas satu topik. Anda memahami pembahasan ini yang sangat sederhana, tapi relevan untuk mengatasi semua masalah Anda. Lebih dari separuh masalah. Selesai. Hanya dengan Anda memahami apa dan bagaimana dan memanfaatkannya, pikiran dan perasaan. Ini adalah sumber dan ya potensi manusia yang kalau Anda memanfaatkan seperti ini luar biasa. Dalam kondisi apapun Anda tetap mampu full dan optimal dalam menjalani hidup. Oke. Saya ingin tanya nih, di dalam ruangan ini kan ada AC-nya, betul? Saya ingin tanya bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan ada sekarang ini sangat dingin, sangat ya panas. Bapak, kalau skala seperti itu yang Anda rasakan di ruangan ini skalanya berapa Bapak? 5. Ibu? Kira-kira 6. 7. Bapak? 6. 6,5. Oke. Itu berarti kalau statistik itu adalah numerik, itu ada 6-nya, bukan. Ada yang di luar angka itu? Angka tangan tadi Ibu 5, 6, 6,5, 7, 4, 3. Banyak kan? Ada di ruangan yang sama, tempat duduknya pun nggak selisih 1,5 kilo, betul? Nah, sampai 1,5 kilo kan gitu ya. Senyatanya dalam merespon stimulasi yang sama ternyata dirasakan berbeda. Menariknya Bapak Ibu, masa gini 5 Pak? Saya itu 8 Pak. Ada yang 3? Siapa lagi? Ada 3. Masa 3 Pak?
nggak boleh Pak.